Selamat pagi, selamat datang dalam perayaan Ekaristi di Gereja Buddha Hati Kudus Kemakmuran. Hari ini kita merayakan Hari Minggu Biasa ketiga dan Hari Minggu Sabda Allah sekaligus misa syukur tamu baru Imlek. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Para romo, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan serta anak-anak yang dicintai Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi. Tahun baru harus semangat, harus punya sesuatu yang baru yang harus disyukuri setiap hari. Karena kita bersyukur atas rahmat dan perjalanan hidup kita selama 1 tahun yang berlalu, dan kita memohon berkat untuk tahun yang baru ini. Semoga di tahun yang baru hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan seluruh apa yang kita lakukan menghasilkan berkat bagi keluarga kita masing-masing. Semoga dalam tahun baru ini dengan rasa syukur kita pertama-tama menghadap kepada Tuhan. Kita persembahkan semua yang sudah kita lakukan di tahun-tahun yang lalu, dan kita juga mohon berkat kepada Tuhan supaya di tahun yang baru ini kita memiliki berkat berlimpah, kesejahteraan, kesehatan, kemakmuran, kesuksesan, dan juga hal-hal lain yang kita mohonkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, hari ini kita bersyukur karena datangnya tahun baru, datangnya musim semi yang baru, datangnya cahaya yang baru. Dan di tema Ekaristi kita hari ini, ya, untuk ini seksi liturgi gosasi dari bacaannya, bacaan-bacaan sama sejalan dengan tema perayaan Imlek yang kita rayakan. Telah terbit cahaya yang besar. Bapak Ibu, saudara terkasih, perayaan Imlek, Xinjia, Kinya, ini adalah perayaan musim semi. Tidak ada relasinya dengan agama. Karena kemarin yang tanya, kamu kita orang Katolik boleh hadir misa Imlek? Saya akan melarang. Apalagi kita mayoritas Tuhan di sini yang ada. Kita diajak untuk bersyukur. Kita di awal perayaan Ekaristi sesuai dengan tema dan bacaan-bacaan hari ini, bersyukur atas datangnya suatu musim yang baru. Bersyukur atas datangnya cahaya yang baru yang menerangi daerah yang ada di balik kegelapan. Dan bagi kita, Xinjia atau Imlek ini adalah perayaan tentang perputaran musim. Dan kita tahu nenek moyang orang-orang Tionghoa adalah para petani. Para petani mereka melihat relasi dengan Tuhan itu dilihat dalam relasi dengan alam sekitar. Kemarin kita baru saja merayakan Sacangme. Ya, terus kan Sacangme dibagi maju
cuy ya, dan Cina. Kalau sacape, tadi sebelumnya lah. Di sacape itu kita mengucapkan selamat tinggal untuk musim dingin yang beku, musim dingin yang penuh kegelapan dan kematian, tidak ada kehidupan. Kita sekarang, apalagi kita bukan di dalam 4 musim, tidak merasakan ini. Tapi untuk orang-orang di Tiongkok sana merasakan sekali. Datangnya musim semi adalah suatu berkah. Air yang tadinya membeku mulai mengalir kembali. Kegelapan alam mulai diwarnai oleh warna-warni kehidupan. Pohon-pohon bunga-bunga mulai bersemi kembali. Dan di situ orang mulai merasakan kehangatan dari ini. Rumah-rumah yang biasa ditutup, jendela yang mulai dibuka. Ini menandakan datangnya hari yang baru, musim yang baru. Yang memang ada dikaitkan juga dengan legenda untuk menghayati apa yang terjadi saat itu. Mereka percayanya yang disebut Nian. Nian ini satu monster yang menunjukkan musim dingin yang mencekam, banyak nyawa tercabut, banyak anak-anak yang meninggal, dan mereka kemudian mencari kenapa ini semua terjadi. Dan mereka melihat adanya suatu kuasa negatif dari alam ini, karena jomplang relasi antara yin dan yang. Dan kemudian di awal musim semi di sini dirayakan oleh orang-orang Tionghoa sebagai kembalinya yin dan yang, keseimbangan alam semesta. Dan ini semua dinyatakan lewat kegembiraan, lewat makan bersama di Sacape, lewat juga tarian barongsai dan penasal yang awal mulanya ialah untuk menunjukkan sukacita yang selama 3 bulan terkurung mengalami kembali kebebasan. Orang menari-nari, bersukacita dengan segala genderang dan tambur, tapi juga dengan dulu membakar pohon-pohon bambu. Ya, di sini ada bambu lagi. Karena susah dari bambu Jakarta, ya. Apalagi bambu yang sungguh-sungguh ya, bambu Cina, dibilang bambu Cina itu, yang pada waktu Sija, terutama malam Sija itu, bambu ini dibakar. Dan karena bambu-bambu dibakar menimbulkan apa? Cahaya, tapi juga bunyi-bunyian. Putak-putak. Waktu luas-luas bambu ini terpecah, dan orang keluar semua dari mereka, merayakan bersama-sama dengan memakai baju merah. Kenapa ke baju merah? Merah apa? Ya boleh bilang Roh Kudus ya, tapi itu Roh Kristen Kudus ya. Tapi merah apa? Semangat, happy. Semangat orang mulai kembali hidup. Karena datangnya musim semi, datangnya musim yang orang bisa kembali hidup bebas dan mulai bisa bekerja. Maka mulailah alam ini diolah dengan warna-warna merah ini menunjukkan semangat. Karena itu biasanya tabu pakai warna hitam dan putih, karena biasa dipakai untuk apa? Maison ya, hitam dan putih. Tapi kita pakai merah menunjukkan hidup, sukacita, semangat. Semangat untuk apa? Memulai hidup baru, tinggalkan yang lama, mulai yang baru. Dan tadi kita dengar dalam bacaan-bacaan bicara tentang hal yang sama. Tanah Zebulon dan Naftali menerima terang ini, dan terang besar telah timbul, sehingga mereka lebih bersemangat untuk mensyukuri apa yang mereka miliki, tapi juga untuk mewartakan kebaikan Allah. Santo Paulus katakan, inilah kesempatan alam berdamai kembali, yang kembali menjadi harmonis, dan kita manusia juga diajar untuk saling berdamai, hilangkan perpecahan, dan mulai suatu yang baru. Karena itu penting untuk kita makan bersama, makan waktu Sacape, tapi juga makan Sija, keluarga-keluarga berkumpul, orang-orang kembali ke kampung masing-masing.
yaitu tradisi mudik ya. Tradisi mudik asalnya dari Cina. Semua orang kembali untuk apa? Menjalin kembali relasi yang rusak, yang terganggu karena ketidakpahaman atau kesalahpahaman, kembali dijalin. Dengan apa? Dengan makan bersama. Makanan pun mengajak kita untuk berbagi. Karena coba lihat tradisi makan kue keranjang. Ada yang bisa makan satu kue keranjang sendiri? Enggak. Nah, mungkin diabetes, tapi juga sampai mampu makan yang sebesar itu manis, lengket. Tapi pesan ini, pesan supaya sama rukun, lengket, lekat satu sama lain, tapi juga kita berbagi. Kan itu dipotong-potong dan saling bagi. Dan juga tradisi Chinese, Tinja ini diawali dengan sacapne, ditutup dengan carbone, kita cek ya. Di bahasa Jepang itu dengan carbone. Ini juga ada artinya, yaitu diajak kita selama 14 hari ini, mari menjalin segalanya menjadi baru kembali, merajut tenun-tenun yang mungkin terputus ada talinya karena peristiwa di masa lalu. Kita mulai menjalin kembali, merajut kembali kekeluargaan, persaudaraan, tapi juga kebersamaan. Dan ini dinyatakan lewat makan bersama dengan makanan-makanan yang sangat simbolis. Ya, tradisi Chinese itu sangat simbolis. Ya, kalau diuraikan tentang makanan, nanti kita perlu satu sesi lagi ya. Di mana makanan-makanan ini mengajak hanya satu tujuan, merekatkan kembali supaya kembali rukun. Alam sudah kembali seimbang. Mari kita relasi kita juga kita seimbangkan. Lalu tahun ini menurut Caggisio kita merayakan Sio keberapa? Keempat. Ya lebih itu hari keempat ya, kelima ya. Hari ini Caggisio-nya yang keempat, yaitu dilambangkan dengan kelinci. Apa artinya kelinci? Kelinci punya makna, punya arti dalam tradisi Chinese ialah binatang yang tulus, lemah lembut, tapi punya kekuatan. Kelinci juga binatang yang lincah, bisa lolos dari segala perangkap. Dan kelinci selalu juga setia pada kawanannya. Mari kita bersama-sama kita mengisi tahun ini dengan spirit dan semangat dari kelinci ini. Mari kita bersama-sama, yang mungkin pandemi masih ada, kesulitan ada, malah dibilang tahun ini akan lebih sulit, ada resesi sana dan ini, yang memang ada kelemahan, tapi hadapi semuanya dengan lemah lembut, sabar, tidak ngoyo, tapi juga terutama dengan apa? Menggali semangat yang ada dalam diri kita. Lihat, mengapa kita masih bertahan? Ya, saya lihat pagi ini mulai dari kemarin banyak umat yang sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita, dan banyak orang yang sudah mendahului kita. Kenapa kita masih ada? Masih ada yang semangat ini, semangat untuk bertahan, semangat untuk berjuang, semangat untuk mengatasi segala kesulitan yang ada. Ya, kelinci begitu ya. Ada perangkap paling susah nangkap kelinci. Dia selalu cerdik mencari jalan untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau ada kelinci yang terperangkap, dia akan setia berusaha untuk menolong. Mari kita jalani dengan semangat ini, semangat yang baru, hidup yang baru, percaya bahwa Tuhan memberikan segala yang baru. Walaupun ada tantangan, ada perangkap, ada rintangan, tapi berkat Tuhan kita bisa akan selalu lepas dari segala jerat perangkap ini. Semoga kita semua menjalani tahun ini dengan semangat ini, semangat ketulusan, kejujuran, polosan, semangat kuat dalam hati, selalu punya kehendak baik, tapi juga selalu kreatif. Kita dibilang hidup dalam new normal. New normal artinya apa? Ya, hidup masih ada seperti ini, tapi bagaimana kita menyesuaikan diri.
kita bagaimana bisa mengatasi semuanya. Dan di dalam Tuhan tak ada yang mustahil. Karena itu, sebagai orang saya ini selalu kita memulai sesuatu dengan berdoa pada Tuhan dan mengakhirinya juga dengan berdoa pada Tuhan. Kita mengawali perayaan Imlek dengan Sacapne, makan bersama, makan rekonsiliasi untuk mempersatukan, menjalin kembali relasi kekeluargaan yang ada, dan kita nanti rayakannya dengan Cap Bone, yaitu bersama bersukacita. Di depan ada harapan, ada dunia baru. Mari kita bersama syukuri hari ini dengan semangat ini, dan semoga kita semua diberkati, diberi kesehatan, diberi panjang umur, diberi keberhasilan dan kopi yang